Halo, pernah nggak sih kalian ngebayangin sosok seorang inovator? Mungkin yang terlintas di kepala kita adalah seorang jenius yang mengurung diri di garasi, tiba-tiba dapat momen eureka, terus boom, dunia langsung berubah. Nah, di sesi pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebongkar mitos itu. Tujuan saya di sini simple, kita mau bedah bareng-bareng gimana sih ide-ide besar itu sebenarnya lahir, dieksekusi, sampai akhirnya benar-benar ngerubah masyarakat kita. Kita bakal lihat data, kerangka kerja, sampai kisah nyata di balik mesin penggerak kemajuan umat manusia ini. Oke, biar nggak buang waktu, ini rute perjalanan kita. Kita bakal mulai dari konsep dasar, bukan sekedar ide baru, lanjut ke 4 wajah inovasi, terus kita bahas cara menaklukkan jurang adopsi. Setelah itu, kita masuk ke faktor manusia di balik inovasi, dan ditutup dengan masa depan inovasi. Langsung aja kita mulai. Bagian pertama, bukan sekadar ide baru. Gimana caranya kita bisa benar-benar melampaui yang namanya status quo? Kita ini hidup di dunia yang dipenuhi sama titik-titik. Titik-titik ini bisa berupa pengetahuan, kebiasaan, atau pola pikir yang ngebentuk zona nyaman kita saat ini. Mayoritas dari kita merasa asik-asik aja hidup di dalam batasan titik-titik itu. Tapi seorang inovator sejati berani ngelihat keluar kotak. Jadi, apa sih sebenarnya inovasi itu? Coba deh kita lupakan sejenak soal teknologi super canggih. Bayangin Archimedes di tahun 25 sebelum Masehi. Pakai sistem katrol sederhana, dia bisa mindahin kapal perang raksasa sendirian. Katrol itu jelas bukan alat digital yang rumit, tapi itu adalah lompatan cara berpikir. Inovasi itu bukan soal bikin sesuatu jadi makin ribet, tapi soal ngubah cara kita melihat peluang. Ngasih daya ungkit buat bikin hal yang awalnya mustahil jadi mungkin. Teman-teman di MIT punya satu rumus yang menurut saya elegan banget buat ngejelasin ini. Inovasi itu sama dengan invensi dikali komersialisasi. Pertanyaannya, kenapa dikali? Kenapa nggak ditambah aja? Karena gini, kalau salah satu nilainya 0, ya hasilnya pasti 0. Anda bisa aja punya penemuan teknologi paling revolusioner di dunia. Tapi kalau nggak ada komersialisasinya, nggak ada nilai pasar atau cara buat distribusinya, ide itu nggak akan kemana-mana. Inovasi sejati itu wajib ngasih dampak nyata buat penggunanya. Dan ini ngasih gambaran brilian soal gimana dinamika rumus tadi bekerja di dunia nyata. Kita semua tahu cerita Apple kan? Steve Wozniak itu ibarat otak jenius di balik invensi teknologinya. Dia yang rakit hardware luar biasa kayak Apple I dan Apple II. Tapi di sisi lain Steve Jobs punya kejeniusan luar biasa buat ngemas penemuan itu, bikin alatnya gampang dipakai dan ngejualnya ke jutaan orang. Pertemuan antara penemuan Wozniak dan kemampuan jualan Jobs inilah yang akhirnya nyiptain inovasi yang benar-benar ngubah dunia. Masuk ke bagian kedua, 4 wajah inovasi. Kita bakal nyusuri spektrum perubahan bisnis. Inovasi itu nggak selalu kejadian dalam semalam loh. Kalau kita lihat spektrumnya, ada 4 wajah inovasi. Pertama, inovasi inkremental. Ini yang paling aman, perbaikan sedikit demi sedikit. Kayak Gillette yang nambahin jumlah pisau cukur, atau Apple yang rilis iPhone baru tiap tahun. Tapi, di sisi lain, kita punya inovasi disruptif dan radikal. Perusahaan kayak Netflix dan Uber itu nggak cuma berinovasi. Mereka benar-benar mendisrupsi atau ngacak-ngacak pemain lama dengan efisiensi yang gila-gilaan. Terus ada inovasi arsitektural yang nyusun ulang teknologi lama buat pasar baru. Contohnya smartwatch. Dan puncaknya, inovasi radikal kayak internet atau AI yang benar-benar nyiptain pasar yang sebelumnya sama sekali nggak eksis. Nah, yang sering jadi salah kaprah adalah pemikiran bahwa kita harus punya teknologi mutakhir buat bikin disrupsi. Padahal nggak selalu begitu. Kadang, Anda cuma perlu ngutak-atik satu aja komponen dari model bisnis. Amazon ngancurin toko buku fisik cuma dengan mindahin saluran distribusinya ke online. Spotify nggak nemuin cara baru mainin musik, mereka cuma ngubah model pendapatannya jadi freemium. Terus Tinder, mereka secara radikal nyederhanain cara orang cari jodoh lewat satu mekanisme, tinggal di swipe. Jadi inovasi model bisnis itu bisa sama kuatnya atau bahkan lebih kuat daripada penemuan teknologi murni. Lanjut ke bagian ketiga, menaklukkan jurang adopsi. Kita bakal lihat lebih dekat teori difusi inovasi. Sekarang, yang menarik banget adalah ngelihat gimana sih segerombolan orang merespons ide baru. Kalau kita merujuk ke teori difusi inovasi dari Everett Rogers, masyarakat itu kebagi-bagi secara psikologis. Di ujung sebelah kiri, kita punya para innovators dan early adopters. Mereka ini visioner, berani ambil risiko, dan emang seneng aja nyoba hal baru. Tapi beda cerita sama mayoritas orang yang ada di tengah kurva. Mereka ini sangat berhati-hati. Mereka butuh bukti rasional, butuh rekomendasi, dan jelas nggak akan beli sesuatu cuma karena embel-embel baru. Disinilah letak jebakan mematikannya. Jeffrey Moore nyebut ini the chasm atau jurang pemisah. Banyak banget produk keren yang mati tenggelam di jurang ini persis sebelum mereka berhasil nembus pasar mayoritas. Kenapa coba? Karena argumen yang bikin para pengambil resiko tertarik belum tentu mempan buat orang yang hati-hati.
Buat bisa lompatin jurang ini, jualan fitur aja nggak cukup. Kayak yang dibilang Simon Sinek, Anda butuh mengapa yang kuat. Kalau audiens nggak ngerasa terhubung sama nilai atau tujuan produk Anda, inovasi itu bakal mentok di sekitar 15% adopsi pasar. Masuk ke bagian keempat, manusia di balik inovasi. Karena mau secanggih apapun teorinya, mesin utama penggeraknya adalah budaya dan pola pikir. Kita bisa aja punya matriks paling brilian dan paham teori adopsi luar dalam, tapi pada akhirnya inovasi itu dibikin sama manusia. Kutipan dari Jack Ma ini ngerangkumnya dengan sangat indah. Dia bilang, IQ itu ngasih kita pengetahuan teknis, EQ ngasih kita kemampuan buat kerja bareng, tapi inovasi sejati butuh LQ. Cinta. Ini tentang rasa hormat dan kepedulian yang tulus sama kebutuhan orang lain. Kalau kita bikin produk tanpa empati buat nyelesain masalah nyata pengguna, kita itu cuma lagi bikin mainan buat diri sendiri, bukan inovasi. Tahu nggak musuh paling bahaya buat inovasi di banyak perusahaan? Itu adalah sistem imun budaya yang beracun. Sering banget ini muncul dalam sosok Mr. Smart. Mr. Smart ini orang yang selalu punya sejuta alasan logis kenapa ide baru kita bakal gagal, kemahalan atau nggak masuk akal. Mereka selalu fokus sama batasan. Padahal, inovasi itu baru bisa mekar di lingkungan yang punya keamanan psikologis, di mana tim itu didorong buat nanya gimana kalau, dan bebas bereksperimen tanpa takut dihakimi atau dipecat waktu mereka gagal. Nah, buat mastiin budaya bereksperimen ini nggak salah arah, kita bisa nyontek cara Amazon. Mereka pakai kerangka kerja yang namanya working backwards. Jadi sebelum nulis satu baris kode pemrograman pun, mereka mulai dari garis finish. Mereka ngebayangin masalah pelanggan udah beres, terus mereka nulis press release pura-pura. Kalau pasti baca press release itu terasa membosankan, atau ternyata nggak nyelesain masalah yang beneran penting, ya mereka nggak akan buang waktu buat bikin produknya. Ini cara yang cerdas banget buat ngejamin kalau produk kita itu bakal relevan di pasar sejak hari pertama. Tapi ingat, jangan sampai kebanyakan mikir dan bikin rencana malah bikin kita lumpuh. Kalian pernah dengar Marshmallow Challenge nggak? Tugasnya sederhana, bikin menara setinggi mungkin dari spaghetti mentah dan selotip, terus taruh marshmallow di paling atas. Dan tebak, secara konsisten anak-anak TK selalu ngalahin mahasiswa bisnis MBA di tantangan ini. Rasanya nggak masuk akal kan? Padahal alasannya simpel. Mahasiswa MBA itu ngabisin waktu, maksudnya mereka terlalu sibuk bikin rencana yang super sempurna di awal. Begitu menaranya runtuh di detik-detik terakhir, waktu mereka habis. Sebaliknya, anak-anak TK langsung praktek, gagal, perbaikin lagi, dan terus beriterasi dari awal. Makanya, saya suka banget sama pepatah Guy Kawasaki ini. Don't worry, be crappy. Jangan khawatir kalau hasilnya masih jelek. Ini ngingetin kita kalau nunggu sampai semuanya sempurna itu adalah pembunuh inovasi paling mematikan. Jangan panik kalau produk versi pertama Anda masih banyak kurangnya. Yang penting luncurin dulu ke dunia nyata, dengerin masukan, dan langsung perbaiki dengan cepat. Kesempurnaan itu bukan di garis start, tapi itu adalah hasil dari proses belajar yang diulang-ulang. Oke, kita sampai di bagian kelima, masa depan inovasi. Yuk kita obrolin soal inovasi terbalik dan gimana lanskap global sekarang berevolusi. Udah saatnya kita lepasin kacamata kuda yang cuma ngeliat ke arah Silicon Valley. Masa depan inovasi global itu nggak lagi cuma jalan satu arah dari negara kaya ke negara berkembang. Ada paradigma baru yang disebut reverse innovation atau inovasi terbalik. Dulu, kita mikir teknologi canggih pasti dibikin di negara maju, baru pelan-pelan dijual ke belahan dunia lain. Tapi sekarang, keterbatasan infrastruktur dan duit di negara berkembang justru maksa para kreator mikir keras buat ngerancang semuanya dari nol, nyiptain solusi yang jauh lebih murah, simple, dan efisien. Dan kerennya, solusi-solusi hebat inilah yang sekarang mulai balik mengekspansi negara-negara maju. Coba perhatiin angka ini, $500. Ini adalah harga buat mesin ECG portable bikinannya General Electric. Normalnya, mesin ECG di rumah sakit di negara maju itu harganya puluhan ribu dolar. Berat banget dan makainya ribet. Tapi karena ada kebutuhan mendesak di pelosok India, di mana listrik susah dan dokter spesialis jarang, mereka nyiptain mesin ECG seharga $500 ini. Mesinnya kecil, pakai baterai, dan gampang banget dioperasiin. Dan coba tebak apa yang terjadi. Alat ini sekarang laku keras dipakai di ambulans dan IGD di Amerika Serikat, karena gampang banget dibawa-bawa. Keterbatasan yang ekstrim ternyata bisa melahirkan efisiensi yang luar biasa ekstrim. Ekosistem global itu ngajarin kita banyak banget hal. Kalau kita ke Shenzhen, kita belajar soal gimana mengeksekusi hardware dengan kecepatan kilat. Dari Taiwan, kita ngelihat kehebatan kolaborasi inovasi bertahap yang inklusif. Di sana, ekosistem industri bahu-membahu nyiptain rantai pasok semikonduktor paling tangguh di dunia. Dan yang terpenting, ini ngasih lapangan kerja buat masyarakat luas, bukan cuma buat segelintir elit teknologi. Masa depan inovasi adalah tentang menciptakan solusi yang dampaknya bisa dirasain sama sebanyak mungkin orang.
Jadi intinya kita balik lagi ke metafora awal tadi. Untuk jadi inovatif, Anda nggak perlu nunggu sampai jadi sosok jenius yang sempurna. Inovasi cuma butuh satu hal, keberanian. Keberanian buat melihat titik-titik baru di luar zona nyaman, empati buat nyelesain masalah nyata orang-orang, dan kemauan buat ngetes ide dengan cepat, lalu berkolaborasi. Nah, pertanyaannya buat Anda hari ini. Di tengah rutinitas harian yang gitu-gitu aja, titik baru apa yang sebenarnya luput dari perhatian orang lain tapi berani Anda hubungkan? Coba temuin titik itu, mulai dari langkah kecil, dan biarin inovasi Anda mengalir. Makasih banyak udah nemenin saya di sesi pembahasan kali ini. Selamat bereksperimen dan sampai jumpa.